Dinas Sosial Kabupaten Toba gelar sosialisasi Kartu Indonesia Pintar. Polda Sumut sita 205 kg sabu dari 110 tersangka. Petugas lapas gagalkan penyelundupan 100 gram sabu. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dinas Sosial Kabupaten Toba bekerja sama dengan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung menggelar sosialisasi penggunaan Kartu Indonesia Pintar. Dalam sosialisasi, pelajar SMA dari golongan warga kurang mampu didorong untuk tetap melanjutkan perkuliahan. Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dan Dinas Sosial Kabupaten Toba mengajak pelajar SMA untuk tetap berkomitmen melanjutkan pendidikan tinggi meski dalam keterbatasan ekonomi. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi Kartu Indonesia Pintar yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Kantor Camat Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan diikuti 500 peserta dari kalangan pelajar SMA Prasejahtera. Selain mendorong minat kuliah bagi pelajar, Kartu Indonesia Pintar juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat Toba menjadi lebih unggul dan bersinar. Sosialisasi dihadiri langsung Kepala Dinas Sosial Raja Ipan Sinurat, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Rusti Hutapea, dan Wakil Rektor 1 IAKN Tarutung Dr. Lustani Samosir. Dalam keterangannya, Wakil Rektor 1 IAKN Tarutung Dr. Lustani Samosir mengungkapkan, di tahun ajaran 2021, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung mendapatkan kuota 200 Kartu Indonesia Pintar dan 50 Kartu Cinta Papua. Jadi kalau saya melihat program ini program yang hebat dan luar biasa dari Pemkab Toba. Awalnya mereka mengamati kehidupan masyarakat. Mungkin masih ada keluarga-keluarga prasejahtera di sini. Kemudian Pemkab di sini memfasilitasi supaya keluarga-keluarga di Toba ini tidak mengharapkan bantuan langsung tunai seperti selama ini langsung ke masyarakat, tapi selain itu diharapkan kesinambungan, kesejahteraan itu. Jadi kerjasamanya itu kita akan berusaha mengakomodir anak-anak dari kabupaten ini untuk mendapatkan beasiswa KIP yang ada di IAKN Tarutung, tentu sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan, ya, berprestasi. Untuk mendapatkan kartu KIP ini seperti apa? Ya, jadi ada keluarga-keluarga yang punya KIP di sekolah, berprestasi juga. Kalau KIP SMA itu beasiswa di sekolah karena mereka keluarga prasejahtera, meskipun tidak memiliki prestasi. Tapi di IAKN Tarutung atau di mahasiswa, mereka mendapatkan Kartu Indonesia Pintar beasiswa kuliah bagi orang-orang yang berprestasi. Jadi berprestasi tapi ekonomi lemah. Untuk tahun 2021, IAKN Tarutung memiliki 200 KIP. Untuk menerima Kartu Indonesia Pintar, pelajar wajib memperoleh prestasi dengan perolehan nilai ranking 1 hingga 10. Namun kategori ini hanya berlaku untuk keluarga dengan penghasilan rendah. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Toba, Sumatera Utara, Rusti Hutapea menegaskan, pihaknya membuka peluang bagi siswa SMA berprestasi untuk kuliah meski kemampuan ekonomi minim. Kerjasama di bidang pendidikan merupakan bagian dari program pendampingan keluarga harapan dan keluarga prasejahtera oleh Dinas Sosial Toba. Diharapkan kedepannya kuota untuk anak penerima Kartu Indonesia Pintar semakin bertambah dan minat pelajar SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi semakin meningkat. Hari ini yang kita undang 150 orang. Tapi kegiatan kita ini ada 4 session, 4 hari, jumlahnya semuanya 500 orang. Itu semua dari masyarakat yang ekonominya kurang mampu, khususnya program Keluarga Harapan. Jadi mereka ini anak-anak kita dari program Keluarga Harapan. Jadi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial seperti apa ini?
fasilitas yang disediakan Dinas Sosial kita hanya memberikan sosialisasi kepada mereka, membuka jalan kepada mereka agar mereka meningkatkan pendidikannya karena ada di sekitar kita. Bagi yang berprestasi, dia ada minat kuliah tapi kemampuan orang tuanya kurang. Kita coba mengadakan hubungan kerjasama dengan YKN Tarutung untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak program Keluarga Harapan. Dan kita dari Dinas Sosial melakukan ini karena kita adalah sebagai pendamping masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dukung destinasi pariwisata Danau Toba super prioritas. Pemkab Simalungun bersama Kapolda, Pangdam, dan Pemprov Sumut melakukan penataan keramba jaring apung. Ditargetkan pada tahun 2022 mendatang akan zero keramba jaring apung. Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Kapolda Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, Wakajatisu, dan Pemprov Su melakukan pembersihan keramba jaring apung di Utasuwalan Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pembersihan keramba jaring apung sebagai bukti dukungan Pemkab Simalungun terhadap program pemerintah pusat dalam rangka pembenahan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas. Untuk tahap pertama sebanyak 171 keramba jaring apung dibersihkan. Secara khusus dari 979 keramba jaring apung akan dikurangi hingga 20%. Pada bulan Juni mendatang sudah harus berkurang sampai 40% dan ditargetkan pada tahun 2022 mendatang akan zero keramba jaring apung. Kegiatan pembersihan keramba jaring apung ini masyarakat pemilik keramba mendapatkan kompensasi dari Pemkab Simalungun. Para pemilik akan diberikan kompensasi 5 juta rupiah per unit keramba. Hari ini kita berterima kasih, kita didukung penuh, baik dari Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, mendukung penuh dalam kegiatan khususnya dalam rangka menjerokan keramba yang ada di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Simalungun. Hari ini kita mencoba menggeser 20% bertahap. Kenapa? Karena kita mengetahui masih ada ikan, jangan mereka langsung tiba-tiba kita habisin mata pencarian dia. 20% itu hari ini kita lakukan sampai 4 hari ini. Dan kita lakukan ganti rugi, bukan ganti rugi ikannya, tapi ganti rugi adalah kerambanya. Karena dia bilang dia ngutang beli besi, beli jaring, beli drumnya. Ini kita bayar, 6 kali 6 itu kita bayar adalah 5 juta. Dan ini langsung diterima oleh masyarakatnya bahwa kebijakan yang kita ambil ini tidak melanggar hukum. Karena ini adalah merupakan wisata, ini kan kita tahu ini destinasi yang sudah diluncurkan begitu besar anggaran oleh Presiden kita yang punya perhatian khusus untuk Danau Toba ini. Tentu kita masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba ini harus mendukung bergandeng tangan, merubah pola sistem kita yang tadinya kita adalah ternak ikan. Mungkin sekarang jangan lagi kita ternak ikan, tapi kuliner. Nah, ini didukung oleh pemerintah provinsi, kabupaten bergandeng tangan. Tadi gubernur sudah telepon saya. Katakan hidup mereka di sini ikan ya. Jadi Kapolda Sumatera Utara yang turut serta memantau pembersihan keramba ini mengatakan mengapresiasi Pemkab Simalungun dalam mendukung destinasi pariwisata super prioritas. 10 juta karena Bapak memiliki 2 plong keramba. Jadi gini, tadi Pak Bupati sudah sampaikan teman-teman sekalian, ya. Saya bersama Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan datang kemari dan yang mewakili Bapak Gubernur Sumut. Datang ke wilayah ini untuk melihat secara langsung proses penataan jaring apung keramba yang ada di Danau Toba, khususnya di wilayah Pak Bupati Kabupaten Simalungun. Hari ini menjadi momen yang paling penting. Kenapa momen paling penting? Saya melihat bahwa kesadaran masyarakat untuk menata jaring apung di Danau Toba ini sebagai bagian langkah untuk mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan destinasi super prioritas, itu benar-benar terlihat dari kesadaran masyarakat untuk menyerahkan dan menata jaring apungnya di bawah kepemimpinan Pak Bupati. Momen ini saya harap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat lainnya dan wilayah-wilayah lainnya yang ada di sekitar kawasan Danau Toba. Mari kita jaga kualitas Danau Toba ini dan kita wujudkan Danau Toba sebagai super prioritas destinasi wisata. Kalau kita pengen bahwa Danau Toba menjadi salah satu hal yang patut untuk kita jual di dunia internasional.
Demikian teman-teman sekalian, saya berharap semua masyarakat sama-sama kita bersama untuk melaksanakan penataan jaring apung sebagai salah satu wujud dari kita melaksanakan mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Terima kasih, prioritas. Penertiban keramba jaring apung dilakukan secara bertahap atas permintaan masyarakat sendiri. Diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon berpenghasilan dari keramba jaring apung. Penta News sendiri melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dinas Pendidikan Batubara gelar workshop manajemen sekolah melalui program dukungan kebersihan dan perubahan perilaku untuk kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Workshop digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Tanjung Gading. Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Batubara Sakti Alam Siregar, Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus, serta segenap Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Program ini merupakan kerjasama perusahaan asal Jerman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan Batubara. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus mengatakan, Batubara merupakan satu dari 2 kabupaten di Indonesia yang terpilih menjalankan program ini. Program dukungan kebersihan dan perubahan perilaku untuk kesiapsiagaan sekolah menghadapi pandemi. Ilyas juga mengatakan saat ini Dinas Pendidikan Batubara telah siap menggelar pelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang telah memenuhi protokol kesehatan. Dalam workshop ini juga diserahkan bantuan peralatan penunjang protokol kesehatan untuk sekolah terpilih yang akan menggelar pelajaran tatap muka. Kabupaten Batubara melakukan workshop kesiapsiagaan sekolah masa pandemi ini. Jadi kegiatan ini memberikan satu bentuk gambaran sekolah dalam melaksanakan tatap muka nanti akan mendapat dukungan berupa bantuan-bantuan peralatan pendukung untuk sekolah-sekolah kita di Batubara. Ya, dalam hal ini terpilih ada 20 sekolah di Kabupaten Batubara dan ini kita bersyukur bahwa dari sekian provinsi yang ada di Indonesia hanya ada 2. Satu di daerah timur, satu di daerah barat, khususnya di Kabupaten Batubara. Sebelum tahun ajaran baru, Batubara akan melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% untuk semua sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menyita barang bukti sabu seberat 205 kg lebih dari 110 tersangka yang ditahan di sel Polda Sumut. Selain memusnahkan narkoba, Polda Sumut juga mendeklarasikan tolak narkoba bersama Forkopimda Sumut. Sebagai bentuk tindak tegas dalam memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara yang dinilai cukup tinggi di Indonesia, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap 66 kasus tindak pidana narkotika dari bulan Desember 2020 hingga Maret 2021. Dengan barang bukti yang berhasil disita narkoba jenis sabu seberat 205 kg lebih. Usai melaksanakan pemaparan, seluruh barang bukti sabu dimusnahkan dengan menggunakan mesin insinerator milik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba diuji keasliannya oleh petugas laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dan disaksikan para tersangka. Pemusnahan barang bukti dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Erjet Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin, Gubernur Sumut Edi Ramayadi, serta pejabat Forkopimda lainnya di depan Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jalan Singamangaraja, Medan, Rabu sore. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Erjet Panca Putra Simanjuntak mengatakan, pemusnahan barang bukti hasil tangkapan narkoba sebagai bentuk keseriusan Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara. Orang dengan jenis barang bukti yang ada di hadapan kita ini adalah jenis narkotika dalam bentuk sabu sebesar 205.392,84 gram. Artinya kurang lebih
205 kg. Kemudian selain itu juga ada pil ekstasi sebanyak 23 butir pil ekstasi dan ganja seberat 5.167 gram. Dari kondisi barang bukti ini, saudara-saudara sekalian, jelas sabu merupakan barang bukti dan tindak pidana kejahatan peredaran narkotika yang paling banyak yang terjadi di wilayah kita. Ke depan kita akan memperkuat kerjasama dengan tokoh masyarakat, para pemuka agama, untuk sama-sama kita menekan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredarannya, khususnya bagi anak-anak kita para pengguna. Selain memusnahkan narkoba, Polda Sumut juga melaksanakan deklarasi tolak narkoba bersama Forkopimda Sumut sebagai upaya mencegah peredaran narkoba yang cukup tinggi di Indonesia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 3 unit rumah toko di kawasan Kecamatan Kota Matsum, Kota Medan, Kamis dini hari terbakar. Diduga pemilik rumah masih terjebak di dalam gedung. Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran masih memadamkan api dan belum bisa mengevakuasi korban dari dalam gedung. Beginilah video amatir yang direkam oleh warga saat terjadinya kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah toko. Terlihat api dengan cepat membakar seluruh bangunan gedung berlantai 3 di Jalan Rahmat Syah, Kecamatan Kota Matsum, Kota Medan. Rumah toko yang diketahui milik Ayung dijadikan tempat penyimpanan spare part kendaraan bermotor. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Diketahui ada 10 orang penghuni rumah, 9 diantaranya berhasil menyelamatkan diri. 1 orang lainnya diduga masih terjebak di dalam gedung. Kejadiannya tadi Tiba-tiba yang besar di sini, Bang. di bangunan yang keberapa? 1-2 nih, Bang. 2, Bang. Ini berapa ruko yang terbakar? 5 kurang lebih, Bang. 5 ya? 5 ruko, Bang. Apa ini bang? Di ruko ini apa ini? Bangunan mana apa nih bang? Apa? Ini lah ini, Bang, kurang tahu, Bang. Distributor seperempat gitu, Bang. Apanya pun saya sudah ini. Hah? Ada yang terjebak di dalam? Hah? Ada yang terjebak di dalam? Ada kata mamanya, katanya, Bang. Mamanya. Ibu itu ada ledakan tadi? Ada lah, Bang. Mobil, sepeda motor. Banyak yang terbakar ya? Banyak. Mahendri Atmaja Kasubag Damkar PD 1 Medan menjelaskan petugas sedang melakukan pemadaman di area lantai 2. Sementara tim pemadam lainnya mencari 1 orang diduga terjebak dan hingga dini hari belum bisa dievakuasi karena masih maraknya api di dalam gedung. Menerobos ke lantai 2 sudah diterobos oleh anggota. Jadi anggota sudah masuk ke lantai 2. Jadi kita coba untuk menseser api yang belum tersilang. Berapa bangunan yang terbakar nih bang? Ini ada 3 ruko ini aja, Bang, Yang terbakar? Ada korban jiwa bang? Menurut dari yang punya katanya masih ada orang tuanya di atas. Jadi kita coba seser, ada apanya kita belum tahu dari yang Sementara itu 11 unit mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan masih berjibaku untuk memadamkan api. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran dan masih akan dilakukan penyelidikan petugas kepolisian. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, aksi saling lempar batu dan petasan antar 2 kelompok remaja kembali pecah di Jalan Mandala, Bypass Medan, Sumatera Utara, Rabu dini hari. Aktivitas pemuda yang sering kumpul di malam Ramadan diduga pemicu aksi tawuran. Dua kelompok remaja yang terlibat bentrok merupakan warga Jalan Pukat Banting 4 dengan warga Jalan Bersama Medan. Keduanya terlibat saling serang di ruas Jalan Mandala Bypass Medan. Tak hanya saling lempar batu, sejumlah remaja diduga masih di bawah umur ini bahkan menyerang dengan menggunakan petasan. Kejadian ini membuat resah warga di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang warga menuturkan aktivitas pemuda yang sering kumpul di malam Ramadan diduga pemicu aksi tawuran. Para pemuda ini sebelumnya sempat saling ejek saat melintas di jalan. Perang antar 2 kelompok remaja ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada Senin dini hari tawuran antara keduanya pecah. Tahu saya anak-anak ini salah satu warga di sini dan mereka mempunyai macam-macam kelompok yang sering terjadi tawuran di daerah sini sampai hingga ke Jalan Ledas Jono
dan sering terjadi di Jalan Mandala Bypass. Mereka asli warga sini. Apakah ini sering terjadi, Bang? Ini cukup sering terjadi di sini dan bertambah lagi karena diadanya di dalam bulan puasa ini mereka lebih sering lagi, lebih ramai lagi untuk bertawuran di sini. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membubarkan dua kubu warga yang terlibat dalam tawuran. Sementara itu petugas terus berjaga guna mencegah tawuran meluas. Akibat peristiwa ini warga takut melintas di lokasi tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai, Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 100 gram sabu di dalam lapas dengan cara dilempar dari luar pagar lapas. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Tanjung Balai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu di dalam lapas. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 gram ditemukan petugas di area Menara Lapas kelas 2 Tanjung Balai. Penemuan dua bungkus sabu-sabu ini berawal dari informasi petugas yang berjaga dan melihat adanya suatu benda yang mencurigakan yang dilempar dari luar lapas ke dalam lapas. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, dua bungkus sabu langsung diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tugas Pos Menara 1, yaitu Saudara Nur Arifin, ada melihat bungkusan putih yang tergeletak di areal pengawasannya. Lalu dia curiga, turun, lihatnya seperti, wah ini lemparan dari luar. Nah, kan karena informasi dari KPLP dugaan ini seperti narkotika jenis sabu. Jadi saya beri petunjuk, langsung hubungi pihak Polres, bagian Sat Narkoba, untuk dibuka sama-sama nanti. Nah, Sabu-sabu itu beratnya berapa? jadi berdasarkan ditimbang tadi, dengan alat timbangan dari Sat Narkoba Polres, beratnya sekitar 100 gram. Untuk mencegah hal serupa terulang kembali, petugas lapas akan lebih memperketat penjagaan dan patroli di dalam lapas Kota Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Labuhan Batu menangkap 8 tersangka pelaku sindikat pencurian baterai tower yang telah beraksi di 22 lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, Polda Sumut, dan Provinsi Riau. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan senjata api dan 2 unit mobil serta berbagai peralatan lainnya. Kedelapan tersangka masing-masing AM 43 tahun warga Rokan Hilir Riau, AH 35 tahun warga Sipis Pisergei, DA 32 tahun warga Kampung Baru, HR 30 tahun warga Sibargot, SR 44 tahun warga Janji, SU 38 tahun warga Aepaing, JI 24 tahun dan RF 23 tahun warga Pematang Selang, Labuan Batu. Pelaku tindak pidana sindikat pencurian baterai tower antar provinsi ini ditangkap personel Satreskrim Polres Labuan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, selain 8 tersangka dengan peran berbeda ini, pihaknya juga masih memburu 2 tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dalam menjalankan aksinya untuk meyakinkan masyarakat sekitar tower, para tersangka memalsukan surat tugas yang dikopi dari internet dan merusak tempat penyimpanan baterai dengan berbagai alat yang telah dipersiapkan. Kita mengungkap kasus pencurian baterai tower yang berada di wilayah Polres Labuan Batu. Dan alhamdulillah kita bisa menangkap 8 orang sindikat pelaku di 22 TKP. Ya, ternyata TKP-nya tidak hanya berada di wilayah Polres Labuan Batu, Polda Sumatera Utara, juga di wilayah Polda Riau. Karena ini jaringan antar provinsi. Karena salah satunya adalah otak pelakunya. Ya. Atas nama Agus, itu adalah warga dari Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan dia datang ke Labuan Batu kemudian mengajak para tersangka lain untuk melakukan aksi pencurian baterai tower. Ya, ini sangat merugikan
terutama kepada para konsumen pengguna layanan jasa komunikasi. Ya. Terkendala komunikasinya kalau kemudian tiba-tiba aliran listrik PLN itu mati. Seperti itu. Modusnya Pak gimana mereka Pak? Modusnya mereka satu dengan memasukkan surat tugas dari beberapa operator seluler dengan cara mereka mendownload dari internet. Ya. Kemudian datang ke lokasi, mereka tunjukkan kepada warga sekitar sehingga warga sekitar yang berada di lokasi tower percaya. Kemudian dengan alat kerja yang mereka siapkan mulai dari tabung gas, kemudian martil palu, ya mereka kemudian membongkar tower. Karena memang harus dipaksa. Karena memang baterai itu tertanam di corang semen. Dan selanjutnya juga kita temukan senjata api rakitan di mobil tersangka atas nama Agus. Kuak labu. Nah. Kemudian jahat. Labuan Batu, kemudian dia merekrut, ya. Atas aksi kejahatannya, para tersangka kini ditahan di Mapolres Labuan Batu dan dijerat pasal 363 dan 480 dari KUH Pidana, serta pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Utasaid, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.